Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, kita jumpa lagi di Zoom rutin kita malam Senin. Mudah-mudahan dengan Zoom ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, semakin paham dan bisa menata trading plan kita di hari-hari selanjutnya, serta kita bisa cuan terus gitu ya. Pertama, sebelum saya masuk pada materi inti pembahasan market dan stock pick seperti biasa, saya ingin mulai dari hal-hal sederhana terlebih dahulu. Pertama, terutama bagi Bapak Ibu yang ada di MIJ Pro, saya ingin eh, menyampaikan ini dulu, apa namanya, MIJ Pro itu ada dua, ya. MIJ Pro itu ada dua ruang. Jadi terlihat sederhana, tapi ternyata ini penting dan ini saya lakukan waktu kemarin saya mengisi bimbel ya untuk anak teman-teman yang di SKPK Arsipan. Saya perlu untuk detail sekali, misalnya saya harus menunjukkan bahwa kita punya dua ruang. Pertama adalah eh, channel, ya, channel cirinya ada tulisan channel di sini supaya jelas saya tuliskan ini channel. Fungsinya adalah hanya saya yang bisa ngisi, ya hanya saya yang bisa nulis sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengikuti apapun yang uh, saya tuliskan sebagai owner group gitu. Nah, yang satunya adalah ini grup diskusi sehingga Bapak Ibu bisa apa namanya ikutan berpartisipasi diskusi, saling tanya jawab dan seterusnya. Nah, gunanya pengetahuan ini apa? Gunanya pengetahuan ini adalah Bapak Ibu terutama yang silent reader silakan fokus membaca dari channel. Jadi trading plan yang saya sampaikan itu seperti apa gitu ya. Misalnya ini kan saya tuliskan seperti ini, jadi nanti Bapak Ibu nggak bingung lagi, sudah ditulis tapi masih bertanya hal yang sama. Jadi saya harus apa Pak? Ya ikuti trading plan-nya. Trading plan-nya ada di mana Pak? Ada di channel gitu ya. Jadi saya tidak ingin mengulang-ulang hal-hal sederhana yang saya anggap sudah jelas tapi ternyata beberapa perlu kita apa namanya tegaskan sekali lagi. Itu satu. Yang kedua sekalian saja untuk teman-teman sekalian yang belum atau bukan anggota MIC Pro tidak apa-apa. Saya publikasikan sedikit bahwa ini loh pertanggal 30 pertanggal 1 Desember berarti mulai tanggal 2 dan seterusnya sampai tanggal 17 seperti ini rekapnya ya. Jadi rekapnya walaupun kayaknya ada yang kelewat ya, ada yang kelewat satu dua, tapi intinya adalah dari yang saya tulis saja dari 26 itu yang resmi kita CL itu ada dua. Jadi 24-nya dari 26 adalah cuan. Sehingga jika Bapak Ibu bisa mengikuti channel ini, mestinya dalam 2 minggu itu cuannya alhamdulillah lebar. Harusnya begitu ya. Nah, kalau berapa jumlah rupiahnya dan macam-macam itu kan tergantung rezeki masing-masing. Intinya adalah trading plan kita berjalan dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan juga masih berjalan dengan baik. Itu dari sisi pemahaman channel dan uh, apa? Pemahaman channel dan uh, grup diskusi. Jadi nanti teman-teman bisa apa namanya bisa ngecek lagi. Memang benar Pak segede itu win rate-nya. Nah, itu karena sudah ada di channel jadi Bapak Ibu bisa rekap terutama yang di grup yang umum. Wah, kok keren banget bisa segitu. Alhamdulillah. Jadi bukan bukan soal saya atau siapapun yang hebat tapi alhamdulillah kita masih diberikan eh, apa kejernihan melihat peluang. Intinya itu. Lalu yang selanjutnya adalah Pak, selanjutnya saya bagaimana? Karena saya masih bingung. Oke,
beberapa kali saya memang memberikan 2 atau 3 pilihan, tapi saya declare. Saya misalnya 3 pilihan, waktu itu pernah Jaya, Tanca, dan apa TIRT gitu ya, TIRT. Lalu saya bilang saya beli 2, Tanca dan Jaya. Nah, bagi Bapak Ibu yang galau, terutama Bapak Ibu yang ada di MEC Pro, silahkan kalau bingung ikuti saja apa yang saya beli. Jadi kalau saya rugi berarti Bapak Ibu rugi, kalau saya cuan berarti Bapak Ibu cuan. Jadi jangan sampai saya kegeeran, ye cuan dong, lebar dong, macam-macam. Bapak Ibu bingung loh, cuan dari mana? Saya loss. Ternyata kulakan dari nggak tahu dari mana. Ya itu hak Bapak Ibu sih sebenarnya. Cuman saya kok gitu loh maksudnya. Saya udah kepedean loh ini. Oke, itu satu hal. Ya memang kalau kembali ke konsep rezeki, memang saya tidak bisa memastikan apa dan sebenarnya tidak bisa membuat Bapak Ibu cuan ataupun loss. Yang bisa saya lakukan adalah saya memberikan rekomendasi, arahan, bimbingan macam-macam selaku owner grup. Menurut saya sudah baguslah dengan persentase itu. Oke. Yang selanjutnya silahkan Bapak Ibu yang merasa perlu mencatat, silahkan dicatat, atau misalnya nanti perlu melihat rekamannya lagi, silahkan dicek lagi, barangkali ada hal-hal di luar yang saya tuliskan di sini, nanti ada tambahan yang perlu Bapak Ibu catat, sehingga ketika market berjalan, Bapak Ibu tidak perlu bingung, gitu ya. Oke, jadi kemarin seperti yang kita tahu, saya sudah bilang bahwa saya beli SPMA. Kita masuk ke inti persoalan. Sebelum sampai sini, kita masuk ke IHSG dulu barangkali ya. Ini tampilkan ya Bapak Ibu ya. Sorry. Chartnya tampil. Oke. Mudah-mudahan tampil. Oke, sebentar ya. Saya belum akan merespon pertanyaan. Saya masuk ke diskusi awal dulu. Jadi minggu lalu atau tanggal berapa berarti kemarin? 13 sampai dengan 17 ya berarti ya. Desember asing masih net sell sekitar 1 minggu itu sekitar 1 triliun. Dan seperti Zoom kemarin juga saya sampaikan, kalau nanti nggak lupa, barangkali Bapak Ibu lihat, IHSG masih punya utang gap di sini, sehingga IHSG saya bilang nggak akan kemana-mana, nutup gap dulu. Alhamdulillah Jumat nutup gap. Terus kemudian ada apa namanya ini, candle pembalikan shooting star kalau tidak salah namanya. Jadi ini tendensinya naik dulu. Nah naiknya ke berapa saya tidak tahu. Apakah cukup sampai di misalnya di 6650 lagi. Nah itu tidak tahu. Tapi yang penting bagi saya adalah dengan outflow yang terus menerus, terus kemudian secara candle formatnya seperti ini, pertama kesimpulan saya adalah kita masih bisa trading. Karena apa? Outflow-nya belum terlalu besar, artinya belum total semua dana yang masuk ketika masa akumulasi dan markup IHSG ini. Ya kan akumulasi, terus markup itu keluar di sini itu belum setengah jumlah inflow-nya terdahulu. Artinya jika belum setengah itu masih bisa kita lakukan untuk trading, artinya cuacanya masih cukup bagus. Nah, kalau sudah lebih dari setengah, mungkin sekitar 70 atau 80%, kita sudah harus sangat waspada. Karena apa? Seperti teori dagang batu yang pernah saya ceritakan, kalau saya beli batu 3 harga 1 juta misalnya, saya sudah jual 2 batu harga 1 juta, maka tinggal sisa 1. Ya, kalau kemarin saya jual harga satunya 500-an misalnya, maka yang 1 itu saya bebas menjualnya dengan harga berapapun. Bisa 300, bisa 200. Artinya dibanting seenak-enaknya. Gitu ya.
Nah, pada saat itulah kita harus sangat waspada terhadap market. Itu satu view saya tentang IHSG, artinya IHSG mudah-mudahan mudah-mudahan saya benar, dan artinya masih nyaman untuk kita jadikan trading dalam minggu ini gitu ya. Jadi selama ini kan market sideways cenderung turun, alhamdulillah kita masih dengan win rate yang sangat terjaga. Oke, kita masuk sekarang ke pembahasan yang kemarin sudah pernah kita beli. Saham yang kita beli ketika market closing hari Jumat adalah SPMA. Oke. Biasa kan strateginya, pertanyaannya menjadi gini, Pak, gimana strategi SPMA? PP dan cut loss-nya di mana? Oke. Saya sempat pertama kali saya ingin menyampaikan bahwa hari Jumat kemarin ada crossing cukup besar, di SPMA di harga 650. Saya ini juga sempat mencatat itu karena ada Pak Aji yang ngasih tahu saya, Pak ada SPMA, ada view nggak? Saya bilang, bagus Pak, ini akan bikin swing high baru. Saya pikir Pak Aji masuk. Lalu saya meleng, terus kemudian tiba-tiba harga rally, lalu saya HK. Terus kemudian saya ngabarin teman-teman di grup Pro. Ternyata harganya lari ke ujung 735. Oke. Maka sebagian besar punya di harga 735. Pertanyaannya, Pak, batas stop loss dan TP-nya gimana? Oke, kita lihat karakternya SPMA. Jadi SPMA itu kalau mau naik hampir bisa dipastikan dia tidak merah dulu. Artinya besok strateginya, kalau besok merah sebaiknya teman-teman out. Ya. Artinya harus open sama dengan low, bener ini. Harus open sama dengan low. Artinya 735-nya nggak boleh dibawa ke bawah, nggak boleh ada angka 730. TP-nya ini saya cek ya. Misalnya ini kan naiknya higher high higher low terus gitu kan. Higher high higher low dan selalu Fibo 1618-nya kena. Saya cek Fibo 1618-nya ada di sini. 790. Kalau saya pakai weekly, Fibo 161 ininya berhimpit dengan harga 800, 2618. Jadi area TP-nya menurut saya adalah 790 800. Cut loss-nya jika langsung open merah SPMA begitu. Jadi teman-teman yang belum punya, kalau merah nggak usah beli. Kalau pagi nih open merah nggak usah beli. Saran saya begitu. Dan yang sudah punya, buang saja. Pak, nanti kalau balik arah gimana? Ya bukan rezeki. Gitu. Nah, TP satunya di sini. TP satunya ada di berapa? Ada di 800. Saya tidak tahu juga apakah dengan crossing sebegitu besar terus kemudian besok langsung dikasih arah, saya nggak tahu. Apakah masih dengan mode yang sama? Mode yang sama itu maksudnya gimana, Pak? Mode yang sama itu mode kompresi gini. Jadi naik, bikin swing high, ya kan? Ini gitu kan. Bikin swing high, koreksi, bikin swing high baru koreksi, bikin swing high baru koreksi, bikin swing high baru koreksi, dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah senarionya akan seperti apa. Tapi kalau mau aman, menurut saya, ya TP-nya berarti di arah sini, CL-nya adalah, kalau ngikutin TA berarti ditembus 700. Tapi kalau saya tidak mau ambil resiko. Tidak mau ambil resiko dalam arti, kalau merah saya buang. Kalau Bapak Ibu mau pakai batas toleransi, berarti batas toleransinya adalah di bawah 700. Nah, ini kan batas toleransi setiap orang beda-beda ya. Nah, batas toleransi orang beda-beda, tapi kalau ditanya saya akan mengatakan jika besok merah saya buang. Itu satu SPMA ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya kembali ke contekan. Lalu kemarin saya bilang saya beli Nobu. Jadi yang saya beli apa? SPMA dan
Nobu. Ini penting saya sampaikan kenapa? Yang belum punya nanti, kalau saya nggak ngomong dikira pom-pom, yang sudah punya, oh ya Pak Satimin punya beneran. Dan saya sudah kasih screenshot-nya ya, bahwa saya beli. Gitu. Jadi saya nggak ngomong aneh-aneh gitu ya. Jadi yang saya sampaikan adalah yang saya lakukan. Hanya itu. Oke. Pertanyaannya, Pak, bagaimana strategi atau trading plan baca? Kalau saya trading plan baca, pertimbangan-pertimbangannya sebenarnya gini. Baca itu kalau menurut aturan OJK kan suka tidak suka harus melengkapi apa pemenuhan modal di Desember ini, betul ya? Harus RI di Desember ini. Satu. Nah, sementara dia menunggu pernyataan efektif dari OJK. Ya, jadi yang kita tunggu itu. Kita tidak tahu persis harga RI-nya ada di berapa, ya kan? Kita sedang menunggu pernyataan efektif dari OJK. Lalu itu alasan pertama. Lalu yang kedua, saya melihat sejak hari apa ini berarti Rabu sudah mulai ada tanda reversal. Kamis sebenarnya inilah waktu ideal untuk beli, tapi saya memutuskan Jumat untuk konfirmasi. Apakah benar dia akan ke atas. Nah, saya suka saham-saham yang memberikan konfirmasi tapi larinya tidak jauh. Tapi larinya tidak jauh. Artinya resikonya kecil. Artinya resikonya kecil. Jadi kalau Bapak Ibu mau trading dibaca. Saya sampaikan sekali lagi, saya punya ya. Jadi disclaimer-nya ketika saya punya berarti saya hanya mengingatkan, saya tidak pom-pom. Saya tidak pom-pom, saya hanya mengatakan saya punya. Kalau Bapak Ibu menganggap saya pom-pom berarti nggak usah ikutan beli. Sesimpel itu gitu ya. Oke, kalau Bapak Ibu setuju silahkan beli dengan resiko yang Bapak Ibu bisa terima. Oke. Nah, resikonya di berapa, Pak? Gitu kan. Kalau dalam trading plan saya resikonya adalah ketika dia kalau mau ketat berarti ketika dia mundur berapa tik nih? 2 tik. Atau kalau mau normal berarti batas cut loss-nya adalah di 27 di bawah 270. TP-nya di berapa? Kalau kita melihat support resisten, maka resisten minornya ada di 300. Nah, saya tidak tahu apakah baca akan dibawa lari jauh sampai 372 karena di sini juga ada gap. Apakah cukup di 300 saya tidak tahu. Silahkan tentukan misalnya ini dianggap TP1, TP2, TP3 ya monggo, atau mau di ini TP1 juga monggo, itu strategi. Ya, itu strateginya masing-masing. Oke, itu yang pertama. Pak, kenapa kok kemarin kan hari Rabu, Kamis, Jumat kan sudah ke healthcare, kok balik lagi ke Bank Mini, gitu kan? Pertanyaannya kan pasti itu. Karena kok belinya baca? Karena saya melihatnya gini, market itu ketika asing jualan terus, tapi menjaga harga, maka yang bekerja adalah bandar-bandar lokal, ya kan? Bandar-bandar lokal berarti emiten-emiten yang sepenuhnya dikendalikan oleh bandar lokal. Emiten-emiten yang sepenuhnya dikendalikan oleh bandar lokal adalah kalau Bapak Ibu melihat berarti kan populasinya terlalu banyak. Supaya Bapak Ibu populasinya tidak terlalu banyak ya sudah, ayo kita pilihkan dulu, nanti kita ukur risk reward-nya. Kalau setuju masuk, kalau tidak ya sudah. Pak Satimin mau pom-pom ya udah abaikan saja. Kalau naik pun anggap aja bukan rezekinya gitu ya. Tapi kalau sepakat ya beli gitu. Oke, itu satu baca trading plan-nya begitu ya. Nah, kemarin yang Agi saya bilang juga sudah ada trading plan-nya, silahkan ikuti saja trading plan-nya. Kalau lupa nanti pas market belum jalan, buka lagi. Oh, kayak gini Agi. Kemarin saya bilang kan terakhir yang masih ada sisa belum di TP semua, silahkan di hold itu Agi ya. Oke, ini baca lalu yang ke selanjutnya saya lihat dulu mana ya. Saya harus nyontek sedikit. Nobu di atasnya. Jadi habis baca Nobu. Bentar. Yang ngomongin Bank Mini ini.
Jadi Nobu itu beberapa hari ada yang bertanya, Pak Nobu gimana? Respon saya sederhana waktu itu, tunggu di support. Karena saya melihat ada crossing cukup besar, nanti Bapak Ibu silahkan cek, di harga 700. Kemudian setelah saya cek, 700 itu adalah apa? Fresh demand area. Zona di mana para fund manager beli barang. Jadi, saya bilang waktu itu, kalau Nobu mendekati harga 700 dan kelihatan candle pembalikan, maka beli. Gitu ya. Jadi, kalau Bapak Ibu besok mau trading di Nobu, maka yang terjadi adalah boleh menggunakan batas cut loss di bawah 730, boleh menggunakan batas cut loss di bawah 700. Nah, silakan gitu ya. Nah, berarti targetnya ke berapa, Pak? Kalau Nobu kan biasanya gitu pertanyaannya. Kalau saya target pertama adalah 8,5, ya kan? 8,5, 900, lalu berapa ini? 9,5 gitu. Jadi lipatan 50 gampangnya. 8,5, 900, 9,5. Selebihnya ya kalau masih ada sisanya, monggo-monggo saja. Pak, kenapa kok pendek-pendek? Karena IHSG-nya tidak sekondusif itu untuk trading. Jadi saya cenderung memilih untuk berhati-hati. Ya, memilih untuk berhati-hati. Dan saya lebih suka memilih berhati-hati begini dengan money management yang bagus. Teknik money managementnya gimana? Bapak Ibu tinggal lihat video yang tentang pengaturan porto, dan kalau yang sudah MIC Pro tambah video satu lagi tentang konsultasi porto, gitu ya. Oke, itu Nobu posisinya. Jadi resikonya Bapak Ibu bisa terima di berapa? Kalau saya ditanya, maka kalau saya besok beli Nobu, batas CL saya di bawah 730. Ya, batas CL saya adalah di bawah 730. Itu satu Nobu, dua ya, sudah dua. Yang ketiga setelah baca Nobu, lalu apa tadi? Satu lagi Bina. Bina juga kita membaca ada crossing besar di 3.900, lalu sorenya ditarik. Lalu besoknya saya bilang Bina tutup cap di 3.900. Kenapa? Karena ini loh yang saya lihat. Jadi kan crossingnya 3.900. Sore-sore ditarik naik segini. Ada gap up. Jadi wajar kalau paginya menutup gap ini. Ya, 3.900 ditutup, lalu kemudian pelan-pelan naik. Kalau melihat dari volume ini adalah volume kelihatan akumulasi. Terlihat volumenya akumulasi. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya tertarik dengan Bina? Nah, ini saya nggak punya ya. Ini saya nggak punya. Saya belum beli. Ada teman-teman yang beli sih. Saya tahu karena ada yang laporan saya beli Bina gitu ya. Saya belum punya. Kalau saya kalau misalnya trading Bina, berarti besok masuknya saya adalah beli nawar. Di berapa? 3960 di sini. Batas cut loss-nya adalah ketika dia menembus 3.900. Jadi kalau ini kan bikin higher high, higher low, higher high, higher low. Konsisten ya, 1, 2, 3, 4. Kalau dia membuat higher low-nya dibatalkan, saya nggak mau. Gitu. Jadi kalau misalnya entry di Bina, berarti 3960, oke lah 3970 takut nggak dapat. CL-nya 3.900, tapi saya nggak punya ya. Jadi nanti jangan bingung. Jangan bingung. Yang mau ngikutin, kok bingung. Gitu. Oke. Itu Bina. Lalu, apalagi? Saya ngambil contekan baru. Ada IMCS, saya juga nggak beli, tapi saya lihat ada teman-teman yang beli. IMCS itu kan saham setrikaan lama ya. Kalau yang ikut Mutiara Investment Club sejak awal, ya tahulah ceritanya bahwa kita beli di candle yang ini ya, 3 Agustus. Oke, dan ini sempat saya buatkan videonya bolak-balik.
Target TP-nya sementara ada di 476, yang 4, sekitar itu 470-an, anggaplah 476, silahkan. TP1, TP2-nya 500, lalu polnya berapa nih? 524 seperti biasa ya. Jadi TP1 576, 500, lalu kalau dikasih rezeki bagus mungkin 526. Resikonya di berapa? Resikonya ada di, kalau saya ada di 420 gitu. 420. Oke, ingat saya nggak beli gitu ya. Ingat saya nggak beli. Karena nggak mungkin saya beli semua, nggak mungkin. Jadi dari misalnya dalam 2 minggu ada 26 emiten itu, saya silih berganti. RDN yang sangat aktif di saya adalah ada 2 RDN yang sangat aktif. Jadi sehari saya maksimal beli 4, besoknya jual minimal 2 emiten. Entah dijual semua, entah dijual sebagian, artinya TP parsial gitu ya. Jadi saya bisa dengan leluasa switch. Dan kalau teman-teman Bapak Ibu yang merhatiin channel, oh iya berganti-ganti terus itunya, stock pick-nya gitu ya. Itu sehingga bisa win rate-nya bisa terjaga. Oke, itu EMCS. Jadi bagi teman-teman yang sudah beli EMCS sudah tahu ya, begitu trading plan-nya. Jadi yang belum punya ya silahkan dipertimbangkan dengan risk reward yang seperti tadi itu ya. Terserah, saya nggak pom-pom nggak apa, pokoknya saya hanya menyampaikan bahwa selama ini kita trading di sini, alhamdulillah waktu itu kan di sini ya, setelah saya bikin video kan di sini nih, mantul sampai ke sini kan, ternyata naik lagi, terus kemudian kita beli lagi di sini ya, sini naik, lalu sekarang dikasih lagi nih koreksian. Oke, nah kalau teman-teman yang ikut di premium, nyiri ini MJS itu, kalau ada BTS pertama, maka tunggulah sampai BTS yang itu biasanya kan double tuh, deket 2 hari berikutnya muncul lagi tuh kan. Nah, di 2 hari berikutnya itulah ketika dia bikin lower low, baru teman-teman beli. Nah, nanti kalau nggak percaya silakan teman-teman backtest, bener nggak perilaku IMCS kayak gitu. Itu untuk teman-teman yang ada di premium. Jadi saya memperhatikan IMCS kelakuannya seperti itu. Ya, itu mengenai IMCS. Lalu saya lanjutkan dulu. Ini yang pertanyaan banyak umat. Toba dan Trin. Toba ini nggak ada yang punya kayaknya. Nggak ada yang punya. Cuman saya ingin aja membahasnya. Jadi Toba ini kan katalisnya kuat ya. Katalisnya kuat dan kemudian kok ada apa ini? Terlihat ada doji. Apakah dia akan memantul di sini atau tidak gitu ya. Saya tidak tahu, tapi saya melihat saham ini masih sangat uptrend, jadi menurut saya bagus untuk ditradingkan ya. Jadi saya juga nggak punya, teman-teman MIC Pro saya yakin hampir semua tidak punya, saya nggak tahu kalau ada yang punya, dan masih menyimpan target ya, menurut saya masih menyimpan target di sini di berapa 16. Jadi kalau beli Toba besok misalnya, ya bisa gunakan stop loss di bawah berapa ini, 11.90, targetnya masih di 16 ya. Jadi silakan teman-teman Bapak Ibu catat gitu untuk Toba. Jadi saya sampaikan karena ini menarik gitu. Itu untuk Toba. Lalu Trin muncul lagi. Kelemahannya Trin kan candle tutupannya kurang bagus ya. Ini juga saya sudah nggak punya. Jadi kalau Bapak Ibu mau yang sudah ngambil Trin, waktu itu kan saya bilang area belinya adalah ini nih kan 240. Jadi yang saya pakai adalah patokan ini, candle ini nih. Jadi kalau saya batasi mana ekornya. Nah ini berarti batas CL-nya adalah di bawah 238 ya. Jadi mudah-mudahan besok adalah membuat apa? Candle pembalikan
untuk balik lagi ke atas. TP-nya di mana? TP-nya di area ini. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan cuma satu sebenarnya, dia tidak membuat higher high baru. Ya, jadi channelnya channel yang terjadi adalah falling wedge, ya. Jadi yang terjadi adalah falling wedge. Jadi kalau cara tradingnya adalah beli di sini dengan cut loss yang pendek atau beli breakout. Taunya breakout ya ketika closing, ya. Closing di atas ini, breakout boleh beli. Jadi ini strategi. Kalau beli di sini berarti TP-nya di sini, ya kan? Nah, nanti kalau nggak bisa bikin higher high baru dibuang semua. Gitu caranya. Kalau dia bikin higher high baru berarti break, berarti ya sudah, rezeki kita segitu, gitu ya. Nah, berkaitan dengan trend properti, karena Senin itu kemungkinan Senin ada moonbase nggak ya? Kayaknya ada, nanti teman-teman cek lagi. Properti kan ketika ada moonbase biasanya akan ada reversal, ya, balik arah. Jadi mungkin ini juga good news-nya, walaupun candle-nya tidak terlalu bagus ini, ya. Itu gitu. Jadi kalau properti saya lebih suka apa? Sumarekon. Kalau properti saya lebih suka Sumarekon. Nah, ini Sumarekon malah sudah membuat apa ini? Doji Morningstar, candle pembalikannya sudah dia buat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu suka dengan dengan apa namanya? Dengan properti barangkali dan duitnya gede, ya, duitnya gede karena ini kan naik turun prosentasenya kan nggak banyak. Jadi kalau untuk yang duit besar itu tetap akan terasa. Satu, bentar saya harus, ini bonus saja ya, saya tunjuk ini. Ini kan punyanya Pak Dang nih, grupnya premium 4 juta ya kan. Coba saya pakai ya. Saya pakai Moonbase juga coba. Oke nggak? Karena ini emiten yang cukup nurut dengan Moonbase. Siapa tahu jadi jalan rezeki bagi Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke. Moonbase-nya muncul belum? Iya, Moonbase di sini ya. Jadi ketemu BTS, ketemu Moonbase, ketemu Doji Morningstar. Apa yang harus dilakukan? Besok Bapak Ibu boleh beli SMRA. Besok Bapak Ibu boleh beli SMRA dengan batas stop loss-nya pendek saja. Berapa ini? Di bawah 850 ya. Karena kalau nanti Bapak Ibu pastikan sekali lagi ya, backtest ya. Setiap Moonbase ada pembalikan, Moonbase pembalikan, ya kan? Itu. Oke. Ini Moonbase itu oke ya. Jadi ada pembalikan di Moonbase dan cukup nurut dari sisi time. Ini bonus ya, bonus untuk teman-teman. Yang MIC Pro juga kayaknya belum pada punya. Saya juga tidak punya, tenang saja. Sama-sama tidak punya. Oke. Jadi saya hanya sampaikan batas cut loss-nya adalah kalau saya masuk misalnya, batas cut loss-nya adalah di bawah 850 atau 845. Oke, itu untuk karena ngomongin trade jadi ngomongin apa ini? Sumarekon. Saya tidak mau bahas emiten yang lain dulu. Oke, kita masuk ke gongnya ya, gongnya Waskita. Gongnya Waskita. Waskita. Terus terang saya tidak pelajari secara detail, saya hanya membaca sekilas. Rasio saja yang kemarin saya sempat baca karena memang urusannya kok banyak. Gini, kalau saya tidak salah ingat kemarin, Waskita itu kan rasionya adalah saham barunya 14, saham lamanya 10. Artinya setiap 10 saham lama akan diberikan right atau hak tebus sebanyak 14 lot.
Kira-kira gitulah ya. Oke, kalau saya ngomong sederhana menggunakan persamaan matematika, artinya saya tidak membahas sisi bandarmologi dan macam-macam. Saya menggunakan persamaan matematika terlebih dahulu dalam asumsi normal. Normal itu ceteris paribus ya, dianggap semua tidak tidak berperan. Harga normalnya ketika right issue waskita seharusnya adalah dengan harga dasar tebus 640 di 14, sementara saham lamanya 10, berarti harusnya harga induknya sebelum right issue. Ini hitungan matematika aja ya. Jadi saya nggak ngitung bandarmologi, nggak ngitung chart, nggak ngitung macam-macam sebelum sampai chart. Idealnya harganya adalah di 900. Kalau harga, kenapa kok 900 Pak? Gitu kan, pertanyaannya gitu kan. Karena gini, kalau 620 itu adalah 14 saham baru, maka kita kan sebaiknya punya modal di 910 saham lama. Baru nanti ketemu harga teoritisnya so-so. Jadi ketika tembus, maka harga teoritis dan harga tebus jadi ketemu gitu loh. Itu kenapa harga persamaan matematika itu ketemu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti disimulasikan silahkan. Jadi harga tebusnya 620, 14 buah. Saham lamanya 10. Kalau dia di harga 900, maka akan ketemu harga teoritis yang tepat di tengah-tengah, lalu BEP gitu ya. Jadi harga wajar. Nah, itu kan kalau pakai persamaan matematika doang, Pak. Kalau saya mau trading gimana? Kan gitu pertanyaan. Ya. Kalau mau trading di waskita, saran saya begini. Memang ada rejection di sini, ya kan? Ada rejection di 730. Dan saya di proses minggu lalu saya sampaikan, saya belum beli waskita ya. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah beli waskita, CL-nya berapa? 790, karena belinya di 805. Berarti saya anggap di rekap tadi, saya anggap teman-teman yang beli waskita saya anggap kena CL lah, walaupun saya belum beli. Oke, sekarang kita ngomong besok. Bagaimana besok? Kalau saya sebelum ada candle hijau, jadi kalau beli ini langsung berarti spekulatif namanya. Namanya spekulatif buy. Tapi kalau sudah ada candle hijau, itu berarti sudah ada konfirmasi. Selain kemarin kita melihat kalau yang suka dengan asing gitu ya, suka dengan inflow asing, ada inflow asing memang termasuk di ADI ya kan. ADI kan waktu itu beli di 980, hari ini dia closing lagi di 980 lagi dan ada inflow asing. Masalahnya adalah candle-nya nggak begitu bagus, deras begini gitu kan. Jadi kan kalau ada deras begini kan butuh candle pembalikan ya. Jadi kan deras begini kan ada butuh candle pembalikan. Ini deras begini walaupun ada rejection, butuh ada candle pembalikan seperti ini, baru kemudian boleh di-buy di closing lalu berangkat. Itu wajar. Nah, tapi Pak kalau kayak gini, kalau saya nggak spekulatif buy, ternyata ekolnya nggak dijemput, saya nggak dapat dong. Nggak dapat di bawah. Ya itu resikonya memang beda beberapa tick dari harga sekarang gitu ya. Ya tentu ada plus minusnya. Cuman maksud saya gini, saya menyampaikan ini adalah untuk kenyamanan ketika ada candle konfirmasi. Baru boleh beli. Targetnya berapa tadi? Targetnya harga normalnya secara persamaan matematis adalah 900 walaupun di sini ada minor resist gitu ya. Jadi artinya kalau mau bermain safe berarti kan kalau misalnya beli di sini TP1 daerah sini ya kan. TP2-nya daerah sini lalu TP3-nya di 900 gitu. Kalau nggak mau ikutan right issue, kalau mau ikutan right issue berarti sisanya silakan hold untuk ditebus. Ini kan kumdate kalau nggak salah tanggal 24 ya, kalau saya tidak salah ingat. Itu untuk strategi waskita. Gitu ya. Ini agak tricky. Jadi maksud saya begini, kalau Bapak Ibu yang merasa tidak punya
skill khusus, tidak punya waktu, tidak punya macam-macam, yang nggak usah ikutan belilah, nanti nambah masalah. Kalau pengen ikutan belajar, saya belum punya skill khusus, Pak. Saya belum tahu cara menghitung RI macam-macam. Tapi saya pengen belajar, ya silahkan belajar, beli saja. Nanti bisa mengikuti nih. Oh, kalau RI begini, caranya begini, gitu kan. Uh, supaya lebih cepat matang di bursa. Caranya lebih cepat matang di bursa adalah belajar. Belajar itu yang paling berkesan adalah ketika kita mau melakukan uji coba. Nah, kalau belajar berarti jangan pakai uang besar. Karena hanya untuk kalau cuan itu bonus, kalau terjadi loss itu ongkos belajar. Gitu. Makanya saya menyarankan kalau yang merasa diri masih newbie, saya tidak tahu ini, tidak tahu itu, tidak tahu Bapak ngomong persamaan matematika, saya juga tetap tidak terbayang, macam-macam. Oke, nggak usah beli. Kalau yang penasaran, silahkan dihitung benar nggak hitungan saya. Besok muncul konfirmasi atau tidak, silahkan. Nanti kita lihat ya besok seperti apa. Saya pribadi, jika besok ada konfirmator, saya akan masuk. Tentu tidak dengan dana besar. Tentu tidak dengan dana besar. Itu ya. Itu untuk pas kita, dan saya kira itu habis pembahasan kita, jadi tidak usah terlalu banyak. Yang penting adalah Bapak Ibu, kesimpulannya adalah satu, ESG pasar kita, market kita masih, menurut saya masih bisa untuk dipakai trading, masih nyaman lah. Kedua, pilihan-pilihan stock pick-nya tadi yang saya sampaikan, trading plan-nya tadi saya sampaikan. Lalu kalau lupa, ya silahkan buka catatan kalau sudah mencatat, atau buka rekamannya nanti saya upload. Kalau teman-teman di MIC Pro kalau ragu, silahkan hanya ikuti apa yang saya beli, kapan jual, ikuti saja. Kalau masih bingung juga, nonton dulu, ikuti saja iramanya. Lalu untuk 1 minggu saya meminta Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang di MIC Pro, mari kita diskusi yang yang ada di stock universe kita gitu. Jadi maksudnya kenapa? Maksudnya karena nanti gini, ketika market jalan kan beberapa Bapak Ibu kan capek nih, tok 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 tok. Sementara kan saya juga punya kewajiban mengendalikan grup gitu ya. Nah, itu seringkali ya sebenarnya tetap aja salah saya kalau misalnya saya tiba-tiba lupa gitu ngejawabin japri Bapak Ibu kan. Terus yang di grup kelewat atau macam-macam. Nah, nanti kan yang sebelah komplain lah, kok saya nggak dikasih tahu pada macam-macam. Padahal sebenarnya sudah ada, tapi ya mungkin kurang teliti lah atau apalah. Oke ya, itu posisinya untuk minggu ini, dan saya meminta dengan sangat Bapak Ibu tolong kita diskusinya hanya yang di stock universe, jangan jauh-jauh dulu, supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak miss, karena saya melihatnya gini, banyak miss di kita, banyak miss itu maksudnya gini, win rate-nya tinggi, tapi ada yang berhasil ngikutin kan, ada yang nggak ngikutin gitu loh, ada yang kok ketinggalan seperti lo kok aku nggak tahu gitu ya, itu karena kita tidak fokus dengan apa-apa yang sudah kita rencanakan, gitu ya. Posisi was kita. Tadi Pak Hendri nanya apa BHIT view saya masih sama dan kayaknya sudah dibahas ya. Ini butuh konfirmator. Jadi waktu itu kan saya bilangnya 55 ya, 55. Tapi ternyata nggak dikasih ya. Ini cuma berapa? 57 ya. Saya nggak tahu. Tapi menurut saya sih si BHIT itu mungkin ini baru yang ya sama seperti view saya minggu lalu. Tetap sama Pak. Jadi ini baru volume 1, nanti saya nunggu volume 2, koreksi saya masuk baru gitu. Kalau ditanya bagaimana BHIT dia, kalau saya view-nya kayak gitu berarti kesimpulannya apa Pak? Kesimpulan saya adalah dia akan sideways dalam rentang
55 sampai dengan 70. 55 sampai dengan 70. Gitu. Rentangnya begitu sederhananya. Itu. Jadi ketika saya kan kemarin menjawab seperti itu, saya kira Bapak Ibu langsung paham dengan gaya saya. Karena kan kalau misalnya Bapak Ibu coba nanti nonton lagi ya, nonton lagi video kita yang tentang screening saham swing trading. Kalau saya swing itu caranya gimana? Kalau saya swing caranya adalah ada candle besar 1 koreksi, candle besar 2 kalau dikasih di bottom saya bisa entry itu rezeki. Kalau tidak berarti saya nunggu candle besar 2 itu dikoreksi baru saya masuk buy and hold. Itu caranya. Artinya kalau Bapak balik lagi nanya tentang ini, jawaban saya masih tetap sama. View saya sama bahwa dia akan koreksi, bukan koreksi, dia akan sideways di rentang itu. Gitu. Pemahamannya begitu, apa terjemahannya, ya. Oke, sementara itu jadi oke oke oke. Oke ya, dua ya, CSIS sama Jaya. Jadi waktu itu kan kalau trading plan di MIC Pro apa? Buy, saya lupa tuh. Pokoknya TP secukupnya gitu ya. TP secukupnya, kalau nggak salah sih candle ini ya belinya ya. Ya kan? Oke, belinya candle ini. Jadi waktu itu saya membayangkan ini akan begini ceruknya. Tapi ternyata kejadiannya adalah mungkin double bottom. Oke, kalau view saya akan CL di bawah 133 kalau saya punya, ya. Dan akan TP di area pertama nutup gap ini berarti di sini. Kapan? Nggak tahu. Berarti TP satunya saya di sini, ya kan? TP satunya 150, TP 2-nya di sini. Gitu. Stop loss-nya di sini. Sesimpel itu. Ini boleh ditradingkan, boleh di swing, gitu ya. Nah, kemarin saya berpikir kalau ada emiten koreksi begini, koreksinya deras begini, itu biasanya memang rebound-nya ya ada sih yang rebound-nya jauh. Tapi dengan model chart yang seperti ini, biasanya dia bisa bisa sambil santai gitu loh. Sambil santai itu maksudnya dia tidak langsung rebound jebret gitu. Tidak langsung rebound-nya langsung kenceng, enggak. Jadi dia sudah rally, ya kan, rally sampai target 200, ya kan. Ini 200 kan ya. Wah, kurang dikit banget. 200 kurang dikit, terus turun. Lalu sebenarnya kalau saya masih benar, berarti 200-nya akan dijemput. Gitu. 200-nya akan dijemput. Nah, kenapa saya bilang santai ya? Santai aja. Tinggal pilih BOW atau BOB kan. Buy on weakness atau buy on breakout. Tapi saham ini tetap masih bisa dijadikan watchlist. Dijadikan watchlist. Pak, kenapa kok kalau trading CL di sini? Ya kan saya tidak tahu kalau misalnya ini jebol, kalau dibawa ke sini kan saya. Berarti saya masih bisa beli di area berapa ini? Di area 100 berapa? 100 belasan lah ya, 110 100 belasan. Sayang kan sekian poin dengan harga segini kan lumayan tuh secara prosentase gitu maksudnya. Bukan terus kalau cut loss itu sudah emitennya jadi jelek, enggak gitu. Gitu. Nah, kalau mau santai ya tunggu sekali lagi. Tapi kayak kalau ngelihat gini sih kayaknya sudah ada rejection gini sih harganya dijagain. Kalau mau masuk, kalau belum punya ya tinggal tunggu konfirmatornya aja ini. Ini tinggal tunggu konfirmatornya aja untuk di hold. Dikasih 150 TP1 gitu-gitu. Itu kalau kayak saya trading. Ya. Cara screeningnya kalau misalnya Bapak Ibu mau tanya, kalau ini mau dibuat swing, ya silahkan cek di cara screening saham swing tradingnya kita. Gitu. Itu cara screeningnya. Kalau mau FT juga ada cara screening saham FT kan gitu. Oke ya, satu lagi setelah CSIS adalah Jawa.
Jawa ini kan juga memberikan cuan lebar juga bagi kita kan ya, berkali-kali. Maka ada nggak direkap saya lupa. Intinya adalah itu strategi tradingnya gimana ya, tegas saja. Tegas saja. Ini kan Jawa itu sama kayak apa? Kayak emiten-emiten lain tuh, GPRA, INDX, Jaya. Jadi ketika dia naik kompresi gitu, higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi dibuat BSCP bisa, BPJS bisa. Itu ya. Cut loss di mana? Kalau dia bikin, kalau higher low-nya ditembus. Kalau higher low-nya dibatalkan, ya CL. Itu. Kalau misalnya entry besok, kalau higher low-nya ditembus, ya CL. Di mana higher low yang Bapak anggap sah, gitu kan? Ya di sini. Nih, berapa nih? 230 berarti ya. 230. Kalau 230-nya ditembus ya CL. Jadi kalau misalnya entry besok 230 ditembus CL. Nah, ini saya sudah tidak punya. Tapi kalau melihat ini kayaknya dijagain. Mari kita lihat time frame-nya kecil. Pak, bagaimana sih ngomong dijagain tuh maksudnya gimana sih? Ya ini kalau lihat di time frame kecil ternyata ada yang beli kan, ngumpulin walaupun nggak banyak. Ini kan kelihatan dikumpulin kan volumenya. Gitu. Jadi kalau break ini ya berarti saya harus cut loss kalau beli besok. Itu ya, sementara itu dulu Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau mau diskusi silakan lanjutkan di grup, kita diskusi. Sementara itu mohon maaf saya tidak terlalu panjang. Mohon maaf juga kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mendatangkan setidaknya mendatangkan pandangan lah ya. Bapak Ibu mendapatkan gambaran untuk bekal trading besok ke depan. Boleh sepakat, boleh tidak sepakat. Kalau sepakat, kalau cuannya bareng-bareng, kalau lossnya bareng-bareng, karena trading plan-nya sudah kita buat dan saya konsisten dengan trading plan. Kalau saya belok pun saya akan ngomong, saya belok, saya pindah ke sini, gitu ya. Untuk yang di pro terutama. Oke, sementara itu saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekali lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.